Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penambahan jalur pedestrian atau trotoar hingga jalur pesepeda baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek di tahun 2022 ini. Lantas seperti apa kondisi terkini jalur trotoar dan pesepeda? Berikut liputannya untuk Anda. Jelang HUT ke-495 Kota DKI Jakarta, Kota Jakarta terus melakukan pembenahan serta memantaskan diri sebagai kota metropolitan. Salah satu aspek yang terus ditingkatkan ialah terkait dengan keberadaan dari jalur pedestrian, di mana pada tahun 2021 hingga tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pembangunan dari 118 km jalur trotoar ataupun jalur pedestrian di wilayah DKI Jakarta. Kemudian ada 3 kawasan yang akan dilakukan penataan trotoarnya menggunakan konsep complete street, yaitu di kawasan Pecenongan, kemudian di kawasan Proklamasi, serta yang terakhir di kawasan Kebayoran Baru. Lantas apa itu complete street? Complete street merupakan konsep penataan dari jalur pedestrian ataupun jalur trotoar dengan mengutamakan fungsinya agar dapat digunakan oleh semua kalangan dari berbagai macam umur serta berbagai macam kemampuan. Selain menggunakan konsep complete street yang dapat digunakan oleh semua pengguna dari berbagai macam kalangan, umur, dan juga kemampuan, penataan dari jalur pedestrian ataupun jalur trotoar tetap harus memperhatikan sejumlah hal. Di antaranya ialah terkait dengan ketersediaan ruang bagi pejalan kaki, kemudian ruang bagi pesepeda, ruang bagi kendaraan pribadi, ruang untuk mereka yang akan parkir on street, dan yang tak kalah penting ialah ruang bagi mereka yang akan menggunakan moda transportasi umum serta transportasi pendukung lainnya. Selain itu, jika kita berada di trotoar, maka kita harus memperhatikan terkait dengan keselengkapan dari fasilitas di trotoar. Di antaranya ialah trotoar harus memiliki ubin pemandu yang digunakan oleh teman-teman penyandang disabilitas untuk dapat berjalan, kemudian adanya kursi bagi mereka yang berjalan kaki untuk dapat beristirahat, dan yang tak kalah penting ialah terkait keberadaan dari bollard, yaitu sebuah tiang pengaman untuk memastikan tidak ada kendaraan bermotor yang naik ke area trotoar dan berkendara di atasnya. Dan yang tak kalah penting terakhir ialah keberadaan dari shelter ataupun halte, karena penggunaan trotoar ini ditujukan untuk dapat meningkatkan penggunaan moda transportasi publik. Kemudian pemirsa, terkait dengan jalur sepeda di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan hingga tahun 2030 nanti akan ada sepanjang 578 km jalur sepeda yang ada di DKI Jakarta, dengan rincian di tahun 2022 ditargetkan akan mencapai 195,6 km yang berada di 20 lokasi. Adapun anggaran yang digelontorkan untuk membuat jalur sepeda ini ialah mencapai 119 miliar rupiah. Lantas pemirsa, seperti apa tanggapan dari masyarakat yang aktif menggunakan jalur sepeda serta jalur pedestrian ataupun trotoar di wilayah DKI Jakarta? Berikut kami rangkum untuk Anda. Sudah maksimal ya, tapi untuk jalur sepeda kalau menurut saya mungkin bisa diperluas dan diperhalus lagi, diratakan. Maksudnya diperbaiki ya, mana yang bolong-bolongnya, karena masih banyak yang bolong juga kan. Dan mungkin bisa diperluas dari nggak hanya di daerah protokol aja, tapi mungkin di daerah-daerah selatan itu pun juga diperbanyak. Tapi kadang-kadang saya masih suka melihat pedagang kaki lima yang di trotoar, jadi itu kadang suka menghambat juga. Apalagi kadang-kadang suka banyak motor yang bisa dikatakan nyalipnya lewat trotoar. Itu kan yang jalan-jalan yang kecil, di mana banyak tempat usaha sih kayaknya jangan terlalu besar ya. Maksudnya jangan sampai mengganggu juga tempat usaha orang di mana parkir jadi terganggu atau apa, itu sih kalau bisa jangan. Cuman kalau tempat-tempat yang seperti ini, jalan besar begini ya, kalau bisa sebanyak mungkin.